Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi atau kita singkat metode elisusi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Amin. Daftar isinya yang pertama menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode elisusi. Yang kedua menyelesaikan soal cerita SPLDV dengan metode elisusi. Pertama menyelesaikan SPLDV yang biasa dengan metode elisusi. Sebelum kita ke elisusi, kita kenalan dulu sama yang namanya eli. Eli itu eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, eliminasi ini tandanya itu bisa negatif, bisa positif, atau bisa dikurang, bisa ditambah. Tanda eliminasi, kalau yang mau kita eliminasi itu tandanya sama, nanti berarti eliminasinya itu dikurang. Kalau yang mau kita eliminasi tandanya beda, nanti tanda eliminasinya ditambah. Kemudian eliminasi juga kita lihat dari koefisiennya. Kalau koefisiennya sama, berarti langsung dieliminasi. Contoh nih, ada SPLDV seperti ini. Kita lihat deh. Sini ada 4X, ada 4X ya. Di sini yang mau kita eliminasi X-nya. Sini 4X sama 4X sudah sama kan? Di sini 4, di sini 4. Karena sudah sama, jadi langsung kita eliminasi. Kalau tandanya sama kan 4X sama 4X berarti dikurang eliminasinya ya. Dikurang berarti setelah kamu buat garis panjang itu langsung kasih simbol pengurangan. Artinya dikurang tuh X dikurang X. 4X dikurang 4X habis. 7Y dikurang 3Y artinya 7 dikurangi 3. Ayo 7 kurang 3 berapa? 7 kurang 3 adalah 4Y. 26 dikurang 18 8. Jadi 4Y sama dengan 8. Saya pengurangannya itu hanya ke bawah saja. Berarti 4-nya pindah ruas ke bawah, jadi Y sama dengan 8 bagi 4, jadi Y-nya adalah 2. Jadi kalau kita eliminasi yang tadinya lengkap ada X, ada Y, sekarang menjadi lebih sederhana. Kita dapatkan nilai Y-nya. Kemudian yang kedua, kalau koefisiennya tidak sama. Contohnya seperti apa? Harus diapakan? Harus dikali silang terlebih dahulu. Contoh, di sini ada kita fokus di X ya. Di X ini angka yang depan adalah 4. Kalau X yang bawah, angka depan adalah minus 3. Sama atau tidak 4 sama minus 3? Oh, tidak sama. Berarti tidak boleh langsung dieliminasi. Harus dikali silang terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Jadi, buat garis seperti ini di kanan dan di kiri. Kemudian dikali silang. Di sini kan 4 dulu, baru minus 3. Tapi minusnya kita abaikan dulu ya. Jadi di sini 4, kita tulisnya disilang. Jadi kita tulis 3 dulu. Jadi di atas dikali 3, yang bawah dikali 4 gitu. Jadi di sini kalau misalnya belum paham, di sini kan 4 dulu baru 3. Nah, tapi untuk kali silangnya itu dibalik, 3 dulu baru 4. Kemudian kalau sudah ditulis seperti ini dikali ke dalamnya. Jadi di sini kamu boleh pakaikan panah 3 dikali ke 4. 3 juga dikali ke 7. Terus 3 juga dikali ke 26. Jadi dikalinya 3 kali, bukan cuma ke 26, tapi dikali dari ujung sampai ujung. Terus 4 dikali ke minus 3, 4 dikali ke 6, 4 dikali ke 3. Bisa ya? 3 kali 4X jadi 12X, menjadi 12X tambah 21Y sama dengan 78. Paham ya? 4 kali 3, 12X. 3 kali 7Y 21Y, 26 kali 3 78. Kemudian yang bawah juga gitu, 4 kali minus 3 minus 12X, 4 kali 6 jadi 24Y, 4 kali 3 12. Jadi dikali sampai 3 kali dan 3 kali. Kalau sudah sama, di sini sama kan ya? 12 dan 12. Tapi di sini tandanya kita lihat deh, 12 yang ini plus, yang bawah 12-nya negatif, min. Jadi kalau tandanya beda, itu nanti tanda eliminasinya ditambah. Jadi buat garis seperti ini, tapi tandanya bukan min. Kalau tadi kan min karena di sini 4 sama 4. Kalau di sini 12 sama minus 12. Biar hilang, harus kita kasih tanda plus. Karena dia tandanya berbeda. Kemudian kalau sudah tinggal disesuaikan. Kalau di situ kan tandanya ditambah ya. Berarti kita tambah. 21 tambah 25, 21 tambah 24 jadi
50. 78 tambah 12 jadi 100. Jadi 50Y sama dengan 100. 50-nya pindah ruas ke bawah. Jadi Y sama dengan 100 per 50. 100 dibagi 50 adalah 2. Jadi Y-nya juga 2 nih untuk SPLDV yang ini. Tapi yang satu pakainya min, yang satu pakainya plus gitu ya. Oke, sekarang langkahnya kalau eliminasi berarti eliminasi dulu, kemudian substitusi, mengganti nilai yang didapatkan dari metode eliminasi ke salah satu persamaan, kemudian masukkan ke yang ditanya, substitusi nilai X dan Y ke yang ditanya. Menyelesaikan SPLDV, contoh 1. Diketahui 4X tambah 7Y sama dengan 2, dan 3X tambah 2Y sama dengan minus 5. Tentukan nilai 2X dikurang 3Y. Jadi, kalau ada SPLDV, pasti kita tulis atas bawah gitu ya. Ini sama ini, kita tulis atas dan bawah. Seperti ini, atas dan bawah. Kemudian kita mau eliminasi X. Pertanyaannya X angka depannya itu 4 sama 3. Belum sama, harus kita kali silang dulu. Nah, dikali silang, di sini kan urutannya 4 dulu baru 3, berarti dibalik. Jadi dikali 3 dikali 4. Kalau sudah, dikali ke dalam ya kan, sama kayak tadi 3 kali 4, 3 kali 7, 3 kali 2. Jadi berapa? 3 kali 4 12X, 3 kali 7Y 21Y, 3 kali 2 6. Kemudian 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali minus 5. Jadinya 4 kali 3X 12X, 4 kali 2Y 8Y, 4 kali minus 5 minus 20. Jadi di sini angkanya sudah sama nih, masing-masing 12 dan 12. Karena ini tandanya sama, biar hilang kita kurangi. Kurangi ya, 12X dikurang 12X habis. 21 dikurang 8 adalah, dikurang karena tanda 12X dan 12X sama. 21 dikurang 8, 13Y. 6 dikurang 20 jadi 26. Ini kenapa 26 nih? Nih, tandanya lihat. 6 dikurang minus 20. Jadi kan minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi 6 ditambah 20, 26. Kemudian 13 pindah ruas ke bawah. 26 per 13, Y-nya adalah 2. Nah, sudah. Kemudian langkah kedua substitusi. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 yang ini ya. Jadi kita tulis ulang nih, 4X tambah 7Y sama dengan 2. Sekarang Y-nya diganti angka 2 nih, di sini diganti angka 2. Hubungannya perkalian ya, perkalian itu titik. Jadi 4X tambah 7 kali 2 sama dengan 2. 7 kali 2 jadi 14, kemudian 14-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 14. Jadi 4X sama dengan 2 dikurang 14, 2 kurang 14 adalah minus 12, kemudian 4-nya pindah ruas ke bawah, jadi X sama dengan minus 12 per 4, minus 12 per 4 adalah minus 3. Jadi didapat X-nya minus 3, Y-nya 2. Kemudian masukkan ke yang ditanya. Substitusi X-nya minus 3 dan Y-nya 2 ke yang ditanya. Tulis ditanyanya 2X dikurang 3Y. X-nya diganti berapa? Jangan kebalik ya, X-nya minus 3 nih. Minus 3, di sini ganti minus 3. Y-nya adalah 2, di sini ganti 2. Jadi 2 kali minus 3 dikurang 3 kali 2. 2 kali minus 3 minus 6, minus 3 kali 2 minus 6. Minus 6 minus 6 jadi minus 12. Jadi jawabannya adalah minus 12. Paham ya? Contoh yang kedua, minus 2X tambah 3Y sama dengan 13. Ditulis ya langsung. Kemudian 3X tambah Y sama dengan minus 3 di bawahnya. Nanti yang ditanya di akhir. Nah, sekarang sudah boleh dieliminasi belum? X-nya. Di sini kan minus 2, di sini 3. Belum sama ya, berarti harus dikali silang. Di sini urutannya 2 dulu, baru 3. Kita kali silangnya dibalik. Kali 3, kali 2. Kemudian dikalikan ke dalamnya masing-masing. 3 kali minus 2, 3 kali 3, 3 kali 13. 3 kali minus 2X jadi minus 6X. 3 kali 3Y jadi 9Y. 3 kali 13 jadi 39. Kemudian yang bawah juga 2 kali 3X jadi 6X. 2 kali Y menjadi 2Y. 2 kali minus 3 menjadi minus 6. Kalau sudah, kita tambah atau kita kurang nih. Di sini lihat, ini tandanya beda nih. Yang satu minus 6, yang satu 6. Kalau tanda beda ditambah. Jadi minus 6 ditambah 6. Kenapa sih ditambah? Karena minus 6 harus ditambah 6 kan biar 0. Kalau misalnya kamu tandanya kurang, minus 6 dikurang 6 jadinya minus 12 dong. Jadi di sini tanda eliminasinya harus ditambah.
supaya hilang. Minus 6 tambah 6 itu 0, jadi ini habis. Terus 9Y ditambah 2Y, jadi 11Y. Nah, 11Y sama dengan 39 dikurang 6, ini biasa ya. 39 dikurang 6 jadi 33. Jadi Y sama dengan 33 per 11, Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita ke substitusi. Substitusi Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dari sini ya, ke persamaan 1. Tulis persamaan satunya. Jadi sekarang Y-nya diganti angka 3. Di sini angka 3. Itu jadi apa? Minus 2X ditambah 3 kali 3 sama dengan 13. 3 kali 3 menjadi 9. 9-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 9. Jadi minus 2X sama dengan 13 dikurang 9. Minus 2X sama dengan 4. X-nya adalah 4 per minus 2. Minus 2-nya pindah ruas ke bawah. Jadi X 4 bagi minus 2 adalah minus 2. Jadi didapat deh Y-nya minus 3, X-nya minus 2. Tinggal dimasukkan ke yang ditanya nih. X-nya ganti minus 2, Y-nya ganti 3. Jadi 3 kali minus 2 ditambah 5 kali 3. X-nya minus 2, Y-nya 3. 3 kali minus 2 minus 6. 5 kali 3 15. 15 dikurang 6 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9. Paham ya, harus banyak latihan nih untuk bisa lancar eliminasi dan substitusinya. Sekarang kita ke soal cerita. Ibu mau contohin 2 soal. Yang pertama tentang buku dan pulpen. Harga 2 buku dan 3 pulpen adalah Rp12.000, sedangkan harga 6 buku dan sebuah pulpen adalah Rp20.000. Jika Amir akan membeli 4 buku dan 2 pulpen, maka Amir harus membayar sebesar berapa? Jadi di sini dia tidak dikasih harga satu bukunya, satu pulpennya berapa. Jadi kita harus cari tahu dulu satu buku berapa, satu pulpen berapa, supaya bisa tahu berapa yang harus kita keluarkan untuk membeli 4 buku dan 2 pulpen. Jadi ini Ibu kasih gambarnya. Harga 2 buku dan 3 pulpen. 2 buku dan 3 pulpennya 12.000. Nah, gini ya, bukunya 2, pulpennya 3, harganya 12.000. Terus bukunya 6, pulpennya 1 adalah 20.000. Seperti itu. Nah, yang ditanya nanti kalau 4 buku sama 2 pulpen gimana? Nah, oke. Harus kita misalkan ya, kalau soal cerita seperti kemarin. Nah, Ibu misalnya pakai X, Y, biar lebih seragam gitu loh sama kemarin-kemarin. Jadi X-nya buku, Y-nya pensil. Boleh pakai yang lain, boleh B-nya buku, P-nya pensil, boleh. Di sini Ibu X-nya buku, Y-nya pensil. Jadi di sini, ini dimisalkan sebagai X, ini dimisalkan sebagai Y. Oke, jadi buat model matematika dari kalimat ceritanya. Harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 12.000. Di sini bukunya ganti huruf X ya. X, di sini ganti Y, dan-nya ganti tanda plus. Tinggal dihubungin 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Jadi modelnya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Kalimat yang kedua, harga 6 buku dan sebuah pulpen adalah 20.000. Ini X, ini ditambah, ini 1, sebuah itu, pulpen itu Y. Jadi 6X ditambah 1 nggak perlu ditulis, tambah Y sama dengan 20.000. Modelnya adalah 6X tambah Y sama dengan 20.000. Kemudian yang ditanya, Amir akan membeli 4 buku dan 2 pulpen. Nih, bukunya itu X dan itu plus, pulpen itu Y. Jadi 4X ditambah 2Y-nya berapa? Tanda tanya. Oke, jadi kita sudah dapat SPLDV-nya. Tinggal kita pakai metode elisusi. Eliminasi X terlebih dahulu. Tulis dulu ya, yang Ibu kotakin biru ini nih, masing-masing di atas dan di bawah. 2X tambah 3Y 12.000, 6X tambah Y 20.000. Kemudian kita eliminasinya tandanya kurang atau tambah nanti kurang ya, karena dua-duanya tandanya positif. Kemudian nih, kita kan mau eliminasi X. X-nya belum sama angkanya. Di sini 2, di sini 6. Nggak bisa hilang. Harus kita kali silang. Urutannya kalau di sini 2 dulu baru 6. Di sini nanti kali 6 dulu baru kali 2. Kemudian 6-nya kita kali ke dalam. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 12 berapa? Jadi 72.000. Bisa ya. 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2Y. 2 kali 20, 40. Jadi 12X tambah 2Y sama dengan 40.000. Nah, sudah sama kan? 12 sama 12. Biar hilang, kita kasih simbol pengurangan. 12X dikurang 12X habis. 18Y dikurang 2Y
18 dikurang 2 adalah 16Y. 72.000 dikurang 40.000, 32.000. Jadi 16Y sama dengan 32.000. 16-nya pindah ruas ke bawah, jadi Y sama dengan 32.000 per 16. 32 dibagi 16 itu adalah 2 ya. Jadi Y-nya adalah 2.000. Habis itu kita substitusi, habis Eli kita susi. Susi Y sama dengan 2.000 ke persamaan 1. Tulis persamaan satunya yang ini. 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. 2X nya tetap, Y-nya kita ganti 2.000 ya. Nah, untuk 2.000 ini kan di sini pakai titik. Untuk pas dikalikan jangan pakai titik supaya nggak terbalik sama tanda perkalian yang Ibu kasih titik ini. Jadi Y-nya diganti 2.000 ya. 2.000 kali 3, 6.000. Jadi 2X tambah 6.000 sama dengan 12.000. 6.000-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 6.000. Jadi 2X sama dengan 12.000 dikurang 6.000. X adalah 6.000. X-nya dapat, Y-nya dapat. X-nya tadi apa tuh? X-nya buku. Jadi bukunya harganya 6.000. Pulpennya harganya 2.000. Berarti bisa dijawab tuh, Amir harus mengeluarkan uang berapa? Ditanyanya 4X tambah 2Y. Tinggal disubstitusi, jangan terbalik ya. X-nya yang berapa, Y-nya yang berapa. Tulis yang ditanya 4X tambah 2Y. X-nya itu 6.000. Y-nya itu 2.000. Diganti. 4 kali 6.000, 24.000. 2 kali 2.000, 4.000. Jadinya 28.000. Jadi, untuk membeli 4 buku dan 2 pensil, Amir harus membayar sebesar 28.000. Bisa ya? Caranya sama, hanya perlu penambahan membuat model matematikanya saja. Contoh yang kedua. Dalam sebuah tempat parkir, terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil yang beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung, roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil adalah 5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah 2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Jadi gini, jadi kan di suatu tempat parkir, orang tuh biasanya menghitung dari kendaraannya ya, mobilnya berapa, motornya berapa tadi, tapi di tempat parkir ini yang dihitungnya adalah rodanya. Nah, rodanya itu ada 248 buah. Nah, kemudian total kendaraannya ada 90, tapi mobilnya berapa nggak tahu, motornya berapa nggak tahu. Jadi kita harus pakai metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita harus memodelkan dulu nih. Jadi misalnya mobilnya X, motornya itu Y. Ada kalimat seperti ini kan ya. Terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor nih. 90 kendaraan terdiri dari mobil dan motor. Yang pertama, jangan yang beroda dulu, rodanya diabaikan dulu. Pokoknya mobil sama motornya itu adalah 90. Jadi mobil sama motor ya udah X tambah Y. X-nya mobil, Y-nya motor adalah 90. Kemudian yang kedua, baru kita hubungkan dengan rodanya. Mobilnya beroda 4, motornya beroda 2. Nah, roda keseluruhan ada 248. Ini walaupun kata kalimatnya beda, jadi kita hubungkan roda-rodanya ya. 4 sama 2 totalnya adalah 248. Jadi, mobil beroda 4, berarti X-nya ini tambah ini Y. Jadi, 4X ditambah 2Y, 2 motor sama dengan 248. Itu ya. Kemudian yang ditanya, kalau biaya parkirnya itu mobil itu 5.000, motor 2.000. Tuh, jadi mobil itu kan X, harganya 5.000. Ditambah motor itu Y, harganya 2.000. Berarti yang ditanya, 5.000X ditambah 2.000Y. Gitu. 5.000X tambah 2.000Y. Nah, kita mau cari X sama Y-nya berapa? Oke. Eliminasi X. Di yang warna biru ini disejajarkan. Mau kita eliminasi. X tambah Y sama dengan 90. 4X tambah 2Y sama dengan 248. Di sini X-nya belum sama angkanya. Di sini angkanya angka 1X. Di sini 4. Kalau belum sama, jadi perlu dikali silang. Di sini urutannya 1 dulu baru 4. Berarti dikali silangnya kali 4 dulu baru kali 1. Gitu ya. Kemudian dikali ke dalam. 4 kali 1, 4X. 4 kali Y jadi 4Y. 4 kali 90 jadi 360. 1 kali 4X, 4X. 1 kali 2Y tetap 2Y. 1 kali 248 tetap 248. Jadi kalau kali 1 tetap.
Jadi yang atas itu ya, 4X tambah 4Y sama dengan 360, yang bawah tetap. Nah, karena sudah sama, langsung kita eliminasi. Eliminasinya kurang, biar 4X-nya hilang ya kan. 4X dikurang 4X habis. 4Y dikurang 2Y, 4 dikurang 2 adalah 2Y. 360 dikurang 248 adalah 112. 2-nya pindah ruas ke bawah, jadi Y sama dengan 112 dibagi 2. Y sama dengan 56. Y-nya dapat, Y tadi apa Y? Y-nya motor, jadi motornya tuh ternyata ada 56. Kemudian setelah itu substitusi. Substitusi Y ke persamaan 1. Persamaan satunya sederhana. X sama dengan X tambah Y sama dengan 90. Y-nya diganti 56. Berarti X tambah 56 sama dengan 90. X-nya sama dengan 90 kurang 56, X-nya adalah 34. Jadi kan logikanya ada 90, motornya udah ketahuan 56, berarti mobilnya tinggal dikurang. 90 kurang 56 adalah 34 mobil. Nah, kalau mobil motor udah selesai, tinggal dimasukkan ke yang ditanya. Oke, yang ditanya. Ditanya 5000X tambah 2000Y. Jadi tinggal 5000. X-nya diganti 34, Y-nya diganti 56. Jadi 5000 kali 34 ditambah 2000 kali 56. 5000 kali 34, 170.000. 56 kali 2000, 112.000 tinggal ditambah menjadi 282.000. Jadi pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada adalah 282.000. Sebenarnya soal untuk ini, hapus ya. Soal untuk yang motor-motor ini tuh, motor sama mobil yang ada rodanya diketahui itu paling gampang karena tuh bentuknya itu pasti gini. Pasti sama gini loh, tinggal paling diganti ininya sama ininya. Paling kalau kata-katanya mobil dan motor ada 100, berarti di sini tinggal diganti 100, X tambah Y sama dengan 100. Kemudian untuk rodanya, misalnya rodanya ada 500, berarti tinggal 4X tambah 2Y sama dengan 500. Jadi untuk angka yang di depan ini nih, variabel di depan ini tuh biasanya pasti gitu, karena pasti kata-katanya ini seperti ini. Paling yang diganti hanya jumlah rodanya sama total kendaraannya, sama paling ininya biaya parkirnya. Gitu ya. Jadi banyak-banyak latihan supaya paham, semakin paham. Nah, ini materi insya Allah terakhir untuk semester ini. Oke, semoga paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.